mulai ya untuk pertemuan yang ketiga ini. Kita tunggu beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Oke, kita mulai saja ya, karena waktu juga. Nah, pada hari ini nanti kita akan apa namanya
membuat belajar membuat animasi tulisan ya dan gambar. Jadi hampir sama seperti kemarin. Cuma bedanya adalah nanti menggunakan gambar. Nah, kemarin baru menggunakan huruf ya. Nah, ini nanti juga menggunakan angka sama tapi dengan penambahan fungsi yang berbeda ya. Jadi ada satu penambahan lagi nanti saya berikan saya penjelasan nanti ya. Oke. Dan sambil menunggu teman yang lain ya. Ini belum bergabung ya. Mungkin terlalu ini ya kecepatan untuk waktunya. Oke, enggak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin akan segera saya mulai. Kita seperti biasa ya. Seperti biasa kita membuka untuk Adobe Flash-nya ya, Adobe Flash Player CS6 ya. Kalau saya menggunakan CS6 ya. Kalian menggunakan apa itu terserah ya. Boleh ya, boleh menggunakan versi lain. Yang terpenting adalah yang terpenting nanti bisa ya, bisa membuat seperti itu. Oke, seperti biasa ya, ini sudah saya new ya sebenarnya. Untuk memulai kita new atau CTRLN ya. Jadi untuk membuat dokumen baru seperti ini akan tampil seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama nanti saya berikan dua latihan hari ini ya. Jadi saya tidak membuat untuk tutorialnya, tapi saya akan berikan langsung ya, langsung ke praktiknya. Karena ini masih sederhana juga, saya rasa ini mudah dipahami ya. Nanti semisal untuk agak panjang ataupun agak rumit, barulah saya buatkan untuk tutorial atau modul pembantunya ya. Jadi seperti itu, seperti biasa ya, kita buat seperti ini untuk dokumen baru ya. Mungkin bisa kita gridkan dulu di sini ya. Di sini biar nanti garisnya pas mungkin. Untuk di sini juga. Nah, di sini ya. Dan juga untuk yang di sini kita buat garis dulu ya agar nanti tulisannya kan angka ya, maaf, kita akan membuat animasi angka. Jadi kita buat untuk garis bantu dulu ya. Jadi nanti tadi seperti tadi ya, untuk view kemudian kalian aktifkan untuk rulernya ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, setelah itu barulah kita akan membuat untuk angkanya ya. Angkanya di mana? Kita lihat di sini karena angka kita menggunakan text tool ya. Oke, text tool, kita klik text tool di sini, barulah kita drag di sini ya. Kita drag di sini. Oke, kita tulis satu misalkan ya, satu ya. Ini untuk satu kita geser untuk sesuai garis bantu kita ya, agar letaknya itu nanti sama ya antara yang perubahan dari angka pertama sampai ke angka yang kedua, karena ini adalah apa namanya animasi angka ya. Jadi boleh kalian perbesar lagi ya. Misal di sini 150 misalkan, terlalu gede apa enggak ini 130 ya. Ini sudah lumayan gede ya. Kita posisikan, atur ulang. Kemudian kita buat di frame baru ya. Misalkan kita buat frame di 15 atau 20 terserah ya. Semisal agar lebih panjang misalkan 15 saja ya. Kita klik di frame 15 ini, kita klik kanan. Seperti biasa ya. Kita klik keyframe. Jadi kita geser untuk di sini kan sudah ada garis bantunya, jadi kita bisa lebih mudah ya. Kita klik text tool, kemudian kita ubah menjadi 2 misalkan, 1 ke 2 misalkan ya, seperti itu ya. Nah, untuk warnanya kita ubah agar berbeda ya. Semisal hijau.
Oke, di sini kita sudah membuat dua huruf ya, karena ini adalah angka ya. Animasi angka seperti ini ya, di sini satu, di sini dua. Oke, perubahannya jelas ya, warnanya ya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk awalnya kita motionkan dulu atau kita break apart dulu, tidak apa-apa ya. Karena nanti agar perubahannya seperti benar-benar tidak ada gerakan kaku ya. Ini bisa kalian aplikasikan tidak hanya ke angka saja sebenarnya, tapi nanti akan saya berikan juga untuk yang gambar ya. Semisal gambar orang dan kucing ataupun orang dan apa saja terserah ya, nanti kalian silakan dicoba di rumah. Oke. Setelah itu kita klik untuk yang frame pertama. Nah, di sini kita break apart-kan dulu. Klik kanan ya. Klik kanan, kita break apart. Nah, sehingga dia menjadi seperti ini ya. Dia sudah menjadi break apart. Nah, dan begitu juga dengan frame yang ke-15 atau frame yang kita buat tadi. Kita klik kanan, kita break apart. Oke, ini sudah jadi ya untuk bentuk dari angkanya itu sudah seperti ini ya. Seperti ada trace bitmap ya. Oke, langkah selanjutnya kita berikan ya, ini untuk yang bedanya dengan pempraktikum untuk kemarin ya. Pada saat sebenarnya seperti ini sudah bisa jalankan, tapi untuk hari ini memang saya akan menambahkan satu fungsi lagi, yaitu apa? Untuk kita aktif di frame 1 atau frame pertama. Kita lihat di modify, kemudian kita klik save ya. Oh sebentar, ini belum. Klik modify, klik save, kemudian harusnya add zip ini. Sebentar ya. Oke, kita create zip twin dulu ya, agar nanti bisa tahu gerakannya seperti apa. Nah, seperti ini nantinya. Jadi setelah seperti ini, kita lihat untuk di nah ini klik modify, kemudian klik save, kemudian add shape hint. Jadi sebelumnya kalian harus motion twin shape-nya untuk twinnya ya, atau untuk gerakannya agar tidak kaku itu kalian buat shape dulu ya. Shape twin tahu ya, bukan motion twin tapi shape twin. Nah setelah itu setelah kan shape twin ini seperti ini sudah ada garis seperti ini untuk ciri-cirinya ya. Jadi nanti untuk gerakannya dia tidak kaku, tidak kaget ya, seperti ini. Nah setelah itu kita klik modify. Kita klik modify, kemudian kita klik shape. Nah shape di sini adalah shape hint ya. Jangan lupa ya untuk modify, kemudian shape, kemudian pilih add shape hint. Fungsinya apa kita lihat. Nah di sini ya. Jadi nanti perputarannya agar dari mana ke mana ya. Ini adalah add shape hint-nya untuk A di sini ya. Kita rubah di sini agar nanti untuk perputarannya mulai dari sini ya. Nah kemudian untuk yang frame ke-15 ini kita ubah di sini agar nanti untuk perputarannya tidak bertabrakan ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah bisa kita lihat sebenarnya ini nanti hasilnya seperti apa. Mungkin masih ingat ya untuk langkah-langkahnya, ini cukup sederhana, cukup mudah juga. Mungkin perlu diulangnya atau tidak. Kalau enggak kita tes dulu ya. Kita tes dulu, kontrol, kemudian tes movie. Kita lihat seperti apa dia. Dia sudah terlalu masih terlalu ini ya, cepat ya, karena untuk FPS di propertiesnya itu misalkan kita ganti ya 10 atau 9 semisal agar lebih lambat ya. Kita lihat kita jalankan tes movie-nya. Nah, dia akan seperti itu. Ini adalah animasi untuk angka ya, dan dia
dari angka 1 berbentuk berubah menjadi angka 2, tapi dengan adanya shape twin tadi, dengan adanya shape hint tadi juga, itu akan bisa kita kendalikan untuk pergerakannya ya. Pergerakannya bisa secara halus, tidak secara kaget ya, berurutan seperti itu. Dari frame 1 sampai ke frame 15 dia perubahannya bisa kita lihat ya, seperti itu ya. Untuk satunya kemudian berbentuk seperti melengkung hampir setengah jalan sampai frame ke 10, mungkin dia akan sudah hampir mirip menjadi angka 2 untuk perubahannya. Nah, ini bisa kalian aplikasikan nantinya ya ke dalam apapun sih, untuk dibuat animasi ke dalam web, animasi ke dalam PowerPoint dan lain sebagainya. Intinya kita adalah membuat animasi untuk angka ya. Nah, angka sebenarnya sebagai objek saja. Kemarin sudah saya contohkan untuk huruf ya. Nah, nanti untuk yang berikutnya kita akan contohkan ini animasi yang berbentuk gambar ya. Gambar, tapi gambar objek saja. Dia tidak seperti bergerak atau bagaimana, tapi hanya masih perubahan. Mungkin untuk pergerakan bisa di pertemuan selanjutnya ya. Misal orang berjalan dan lain sebagainya, itu nanti step by step. Oke, seperti ini ya. Saya rasa paham ya. Nanti semisal ada yang bingung-bingung, silahkan dipertanyakan ya. Saya lihat dulu. Oke, sudah ada yang hadir ya. Mungkin bisa kita lanjut ya untuk sebentar saya cek. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah ini nanti kalian save untuk job ini ya, karena ini adalah pertemuan ketiga, berarti ini 3A gitu ya untuk yang huruf seperti ini ya. Nah, untuk yang kedua kita atau mungkin kalau ada yang dipertanyakan silakan ya, semisal mau diulang atau bagaimana, seperti ini ya untuk prosesnya. Tadi dengan menggunakan shape twin di sini, kemudian di sini ya ada create shape twin di sini tadi sudah kita gunakan. Kemudian setelah itu kita gunakan juga menggunakan di sini ya ada add shape hint ya. Jadi ini karena sudah digunakan dia tidak bisa diklik ya. Jadi kita tadi menggunakan shape twin, kemudian menggunakan add shape hint ya pada menu shape ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin bisa kita mulai untuk yang kedua ya. Ini karena ini sudah jadi ya, kita jalankan. Untuk yang 3B ya, untuk project 3B seperti biasa, untuk membuat project baru kita klik new atau Ctrl N. Nah, seperti ini ya. Kita oke, terserah kalian milih mau menggunakan 2 atau 3. Ini sesuai kebutuhannya intinya ya. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kali ini kita akan membuat animasi gambar ya, gambar perubahan seperti tadi tapi dengan menggunakan gambar. Untuk langkah awalnya mungkin bisa kita kasih garis bantu lagi atau tidak, itu terserah ya, atau mungkin sebagai agar nanti tidak berbentuk beda besar kecilnya ya, kita buat garis bantu dulu saja, tidak apa-apa. Seperti ini, kemudian seperti ini. Ini sebagai garis bantu saja ya. Semisal kalian dalam membuat project nanti agar pergerakannya tidak berbeda, kemudian semisal untuk dari objek 1 ke objek 2 itu agar masih rata sama, nah disitu kalian bisa gunakan untuk garis bantu ya. Caranya bagaimana? Klik view, di sini ada menu ruler atau untuk di sini kalian aktifkan ya. Jadi untuk garis gridnya bisa kalian di sini ya. Di sini bisa kalian berubah-ubah di sini. Oke, setelah itu untuk langkah yang berikutnya bagaimana? Yang pertama ini kan tadi kan hanya setting
Maaf, tadi setelah kita buat garis bantu ya, setelah buat kita garis bantu, kemudian langkah yang awal adalah kita importkan gambar yang akan kita masuk, yang akan kita buat objek ya. Misal import to library ya. Misalnya karena saya akan mengambil dari yang ada di komputer ya. Klik file, export, import, kita pilih import to library. Sebentar, kita tunggu. Oke, sebentar ya, memang untuk ini sudah masuk. Masuknya di mana? Kenapa belum? Ini belum ya. Misalkan kita akan membuat objek manusia menjadi singa, misalkan. Di sini saya hanya mungkin yang sudah saya siapkan adalah gambar seperti itu ya. Nanti kalian bisa menggunakan objek lain. Kita open, tunggu sebentar. Oke, kita cek apakah sudah sampai sudah masuk atau belum. Kita ceknya di sini ya. Tadi kan import to library ya. Jadi kita lihat di library-nya. Nah, dia sudah masuk di sini ternyata untuk gambarnya ya yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita masukkan dulu mau singa menjadi manusia atau manusia menjadi singa ya. Nah, tinggal kita masukkan saja, kita drag ya. Misalkan manusia menjadi uh, di sini ya, ada singa, ada manusia. Misalkan ada manusia dulu ya, mungkin ya. Manusia dulu kita drag masukkan di sini. Nah, baru kita selection tool. Oh maaf, untuk free transform ya, bisa kita kecil besarkan untuk objeknya. Nah, baru kita ini sesuaikan dengan garis yang sesuai misal kita inginkan ya. Oke, di sini misalnya. Untuk garisnya mungkin bisa kita rubah. Nah, seperti ini. Oke, untuk garis gambar pertama ya. Nah, setelah itu kita akan buat untuk di sini ya, sampai mungkin dekat saja ya. 10 atau 15 terserah ya untuk frame yang berikutnya. Kita klik frame di sini ya. Nah, kita klik insert blank kayak frame ya. Jangan yang insert kayak frame tapi insert blank kayak frame. Oke. Kita masukkan yang gambar singa. Kita free transform kan untuk mengaturnya. Oh, maaf. Ya, bisa kita atur untuk besar kecilnya ya. Seperti biasa. Nah, di sini kita atur untuk tingginya ya. Mungkin kalau terlalu besar bisa kecilkan lagi. Oke, ini sudah masuk ya. Sudah masuk untuk objek dua-duanya ya. Dari untuk frame awalnya itu manusia kemudian berubah menjadi apa namanya ini? Manusia menjadi singa ya. Nah, misal kurang lebar kita lebarkan. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini bagaimana untuk langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu kita buat gambar menjadi bitmap dulu, karena ini masih gambar seperti masih biasa ya, masih JPG ya. Caranya bagaimana? Kita klik gambar untuk frame 1 ini, kemudian di sini ya, kemudian kita modify. Nah, di sini ada menu bitmap ya. Nah, agar seperti apa untuk gambarnya seperti gambar-gambar bitmap nantinya tidak gambar nyata ya, dan akan saat akan berubah untuk animasi untuk gambarnya manusia menjadi singa itu nanti terlihat seperti ada ini ya, seperti apa ya, lebih nyata gitu atau seperti lukisan ya. Untuk bitmap sendiri tahu ya, untuk gambar bitmap dan lain sebagainya. Oke, setelah tadi ya kita klik di
frame 1, kemudian kita klik modify bitmap. Maaf, belum kita klik, kita modify, barulah kita klik bitmap, kita trace bitmap. Nah, setelah keluar jendela seperti ini, kalian klik saja ya. Ini abaikan saja ya, karena ini bisa kalian atur juga sebenarnya, tapi bisa kalian abaikan juga ya, karena ini sesuai dengan gambar atau minimum areanya. Ini bisa pengaturannya. Kalau tidak diubah ya tidak masalah ya, kita langsung oke saja. Oke, dia gambarnya seperti ini. Nah, jadi gambar bitmap ya. Begitu juga untuk yang gambar 2 di sini ya. Untuk gambar singanya kita klik modify bitmap, kita trace bitmap juga. Abaikan, kita setelah jendela seperti ini kita klik oke. Nah, dia akan gambarnya jadi seperti ini. Oke, kita lihat untuk gambarnya ya. Jadi dia akan berubahnya seperti ini nanti. Nah, setelah seperti ini bagaimana untuk langkah selanjutnya? Kita savekan juga ya, sama ya. Kita create save twin. Nah, di sini ya. Nah, kalau untuk CS6 seperti ini ataupun di Macromedia sebenarnya ada di menu properties di depannya ya, di propertiesnya ya. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk Adobe Flash ini kita klik saja langsung ya. Nah, kita klik saja, klik kanan di sini di antara frame 1 sampai 10 ini, kita klik di tengahnya ya. Klik kanan, kemudian create save twin. Nah, seperti ini. Dia sudah pergerakan dari gambar manusia menjadi singa ya. Nah, di sini ya. Oke, sampai di sini paham ya. Ini untuk langkahnya sebenarnya masih sama dengan untuk animasi apa namanya angka tadi ya. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Nah, setelah itu kita buat seperti tadi ya. Kita klik untuk maaf. Untuk frame yang pertama ini kita klik, kemudian kita modify. Shape-nya kita tambahi add shape hint ya, sama seperti tadi ya. Jadi kita taruh di sini agar nanti perputarannya lebih halus ya. Add shape hint lagi kita taruh di sini karena ini berbentuk gambar ya. Jadi kita kasih 2. Nah, begitu juga untuk frame yang nomor frame 10 ya. Kita kasih dia kebalikannya karena tadi kan nanti kan pergerakannya untuk dari depan ke belakang ya. Jadi ada agak berputar. Jadi ini adalah kebalikan dari tadi ya untuk shape hint-nya ya. Oke, di sini sudah jadi seperti ini ya. Paham ya untuk langkahnya ya. Nanti bisa kalian ulang-ulang untuk di YouTube-nya. Misal masih belum paham juga, barulah bisa kontak ke saya seperti itu ya. Oke, setelah itu kita jalankan tes movie ya. Nah, dia seperti itu. Nah, ini masih kecepatan terlalu cepat ya, karena ini frame-nya hanya sampai 10 ya. Misal kalian mau menggunakan frame-nya sampai 20, 30 silahkan. Oke, karena masih kecepatan, untuk FPS-nya kita ganti 9 misalkan, agar lebih santai ya, untuk pergerakannya lebih lembut. Kita tes movie. Nah, dia seperti itu. Masih terlalu cepat, kita ganti 5 misalkan. Oke, kita kontrol tes movie. Oke. Nah, dia perubahannya seperti itu ya, dari manusia menjadi singa itu dengan pergerakan yang halus dan dia tidak kaget ya, intinya ya. Jadi ada perpaduan antara manusia dan singanya itu akan memadu sedikit demi sedikit ya, seperti ada apa namanya, cairan atau lukisan ya. Jadi dia berubahnya secara sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja ya untuk hari ini, tidak usah banyak-banyak. Mungkin 2 saja cukup ya. Semisal nanti kalian membuat kemudian ada yang dipertanyakan, ada kesulitan, silahkan ya, silahkan ditanyakan ya.
Nah, di sini ya untuk hasilnya ya, atau mungkin saya share lagi untuk hasil yang satunya sambil kalian menunggu kalian kalau ada yang dipertanyakan. PPT sebentar, untuk yang ini juga apakah sebentar ya, silakan semisal mau ada yang dipertanyakan ya. Oke ya, di sini sudah ada untuk hasilnya. Tadi untuk yang pertama adalah animasi angka, kemudian untuk yang kedua tadi adalah animasi gambar ya, yang antara untuk menggunakan objek manusia kemudian menjadi singa, dan untuk animasi yang angka adalah satu menjadi dua dan untuk berbeda warnanya, seperti itu ya. Oke, sudah hadir semua saya rasa ya, mungkin ya. Ini misal ada yang dipertanyakan silahkan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Kalau tidak ada yang dipertanyakan mungkin akan segera saya tutup saja dan kalian segera dibuat ya. Nanti intinya kalian tidak, saya tidak memburu-buru untuk project-project ini ya. Yang terpenting adalah nanti pada saat UTS kalian sudah bisa mengumpulkan ya, mengumpulkan untuk animasi-animasi yang sudah saya ajarkan, karena ini memang hampir setiap pertemuan itu memang saya tidak memberikan teori ya, tapi memberikan praktek langsung. Agar lebih mudah saja ya, karena untuk teori terkadang bisa bikin muter-muter bingung malahnya. Jadi tiap pertemuan nanti akan saya berikan dua latihannya. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, karena ini juga masih tahapnya tahap mudah. Saya rasa bisa lah ya. Nanti semisal bingung kalian putar ulang di YouTube-nya, dan kalau masih ada bingungnya lagi barulah kalian tanya ke saya, boleh ke kontak saya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipraktekkan untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Terima kasih.